Target mutlak Timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 wajib menang. Timnas Indonesia bakal 2 kali menghadapi Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Tim Garuda menargetkan menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Tak cuma bakal memuluskan jalan Timnas Indonesia menuju putaran selanjutnya sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. 2 kemenangan melawan Vietnam juga bakal menentukan nasib Shin Tae-yong. Sejak mengawali karirnya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah 4 tahun menangani Merah Putih. Kontraknya diketahui baru akan berakhir Juni 2024 dan mengenai apakah ia akan lanjut atau tidak masih diperdebatkan. Sejak saat itu pula, Shin Tae-yong dianggap mampu memberikan warna baru buat Timnas Indonesia meski selama 4 tahun masa jabatannya tidak begitu spesial lantaran belum ada trofi juara yang mampir. Namun diharapkan bisa terus memimpin tim Merah Putih. Sejak Piala Asia, Timnas Indonesia mulai di atas angin ketika melawan Vietnam. Skuad Garuda berhasil menunjukkan hegemoninya. Saat ini Timnas Indonesia masih terdampar di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Satu-satunya poin didapat ketika tim Merah Putih ditahan imbang Filipina. Adapun kekalahan didapat Timnas Indonesia dari Irak. Belakangan Irak kerap menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia. Tentu saja Shin Tae-yong ingin memanfaatkan 2 laga melawan Vietnam untuk mendulang poin seraya menjaga kans untuk melaju ke fase berikutnya. Shin Tae-yong dapat angin segar, Erick Thohir siap lakukan lobi mahal demi lengkapi skuad Timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain Abroa Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U23 mulai bulan April mendatang. Namun, masalah datang karena turnamen tersebut bukan agenda FIFA dan klub bisa saja tidak melepas pemainnya. Kondisi ini tentu jadi masalah karena nasib Shin Tae-yong ditentukan pada Piala Asia U23. Membawa tim terbaik tentu jadi jalan tepat agar dia bisa membawa timnya lolos dari babak fase grup. Erick Thohir menjelaskan dia akan coba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain andalan skuad Garuda berkarir di luar negeri. Tentu perlu ada komunikasi yang baik agar mereka bisa dilepas oleh klub demi membela Indonesia. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin Timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Menariknya, beberapa pemain seperti Ilkan Bagot dan Pratama Arhan baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan 2 nama tersebut untuk berada di dalam tim. Tak tanggung-tanggung, PSSI datangkan amunisi baru Timnas Indonesia. Lebih dari 3 pemain bakal gabung Maret. Timnas Indonesia akan kedatangan tambahan 4 pemain naturalisasi baru pada Maret 2024 mendatang. PSSI fokus menggenjot proses naturalisasi untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan menyatakan saat ini PSSI tengah mengupayakan percepatan proses naturalisasi 4 pemain keturunan. Mereka ini merupakan pemain keturunan grade A yang bermain rutin di Liga Top Eropa. Keempat pemain itu adalah Nathan Chu Aon, Tom Haye, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangon. Diupayakan sebelum Maret, 4 pemain itu sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Tenaga mereka sangat diperlukan mengingat skuad Garuda akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Jika 4 pemain tersebut memperkuat Timnas Indonesia di bulan Maret, maka kekuatan Timnas Indonesia bertambah. Tentu akan memperbesar pula peluang menang atas Vietnam. Timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam di laga kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret. Baru setelah itu duel dilanjutkan pada Juni mendatang.
Jika berhasil menang 2 kali atas negeri tetangga itu, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai menang atas Vietnam 2 kali, maka poin Indonesia akan bertambah menjadi 7. Timnas Indonesia tinggal butuh tambahan 3 poin lagi di 2 laga sisa kandang kontra Irak dan Filipina 6 dan 11 Juni untuk memesan tempat di babak ketiga. Sejauh ini proses naturalisasi 4 pemain ini memang terus berjalan. Kehadiran pemain-pemain top itu diharapkan dapat memperkuat performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kiper keturunan milik klub Bundesliga, Football Club Augsburg, tertarik membela timnas Indonesia. Gerbong pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia kian bertambah belakangan ini. Terbaru, ketertarikan datang dari Daniel Klein. Dikutip dari akun Instagram @ahmadreza_85 via akun @nusantara_ballers, kiper berusia 22 tahun tersebut mengaku terbuka untuk dinaturalisasi. Mulanya, ia dihubungi oleh Fandi Bachdim beberapa waktu lalu untuk menanyakan kemungkinannya membela timnas Indonesia. Daniel Klein pun kemudian menjawab bisa saja bergabung tim Merah Putih dalam waktu dekat dan mengaku dirinya bakal mendapat restu dari sang ibu. Bahkan mantan kiper Hoffenheim itu mengaku ada kemungkinan dirinya bakal ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses naturalisasinya. Sontak pengakuan ini membuatnya menjadi perbincangan. Daniel Klein merupakan kiper keturunan yang lahir di Heidelberg, Jerman. Darah Indonesia di tubuhnya sendiri datang dari sang ibu. Diketahui sang ibu berasal dari Bali. Meski punya darah Indonesia, kiper berpostur itu memegang paspor Jerman, sehingga harus menjalani proses naturalisasi. Daniel Klein sendiri memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Jerman. Saat masih di level akademi, Daniel Klein selalu jadi andalan di tim U17 dan U19 Hoffenheim. Bahkan, ia juga jadi andalan di tim kedua selama semusim. Rekam jejak Daniel Klein di masa muda terbilang mentereng. Kala membela Hoffenheim, dirinya menjadi andalan timnas Jerman level kelompok umur. Karena kiprahnya itu, Daniel Klein sempat ditanya tentang kemungkinan membela timnas Indonesia pada 2021 lalu. Hanya saja dirinya menolak dan memilih tetap berada di Jerman. Setelah hampir 3 tahun berselang, kini Daniel Klein pun mulai terbuka untuk mengurus proses naturalisasinya dan membela timnas Indonesia.